Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas tentang model Gauss ya. Lanjutan dari materi variabel acak kontinu ya. Salah satu dari 3 pemodelan yang kita bahas ya. Model Gauss. Nah, ada beberapa yang akan kita pelajari nanti ya. Mulai dari teorinya, kemudian contoh soal, kemudian ada ringkasan dan ada latihan. Ya, silakan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe ya. Silakan komen, like, dan share videonya ya. Nah, diharapkan nanti bisa menggunakan model Gauss ini untuk menghitung probabilitas variabel acak yang kontinu. Nah, model Gauss ini disebut juga dengan model normal. Jadi kenapa normal? Karena dia simetris ya kalau kita lihat nanti tampilannya. Dan juga ini muncul ya dalam berbagai aplikasi ya atau digunakan di beberapa perhitungan. Kemudian model ini selain digunakan tadi pada berbagai bidang, misalnya untuk menyatakan banyaknya produk yang cacat dalam satu produksi ya. Kemudian juga rata-rata tegangan yang dihasilkan oleh generator dan sebagainya ya. Jadi sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, eksponensial dan Weibull. Ya. Ini lebih fokus pada banyaknya produk yang cacat dan misalkan mencari rata-rata tegangan. Di mana fungsi kepadatan dan fungsi distribusinya kita bisa lihat CDF dan PDF, di mana untuk CDF-nya kita bisa menggunakan rumus seperti ini untuk mencari nilai cumulative distribution function-nya, di mana ada parameter tau, ada x, ada mu x ya. Begitu pula dengan PDF-nya ya. Di PDF-nya di mana nilainya ya menggunakan distribusi normal yaitu mu x, tau x. Kemudian untuk min 0 dan standar deviasi 1 maka kita bisa menggunakan untuk menghitungnya yaitu dengan mencari nilai z-nya itu dengan x min mu x dibagi dengan tau x. Kemudian untuk penggambarannya kita bisa lihat kalau PDF ya kita lihat seperti lonceng terbalik ya. Ini disebut dengan distribusi normal. Kemudian untuk CDF-nya cumulative distribution function akan cenderung naik. Kemudian ekspektasi X bila simetri terhadap titik X sama dengan M-nya. Jadi nilai ekspektasi kan maka itu sama dengan nilai M atau titik simetrisnya ya. Kemudian bila simetri terhadap nilai min itu sama dengan mu x. Sehingga variansinya kita bisa cari dengan cara 1 per akar 2V tau x diintegralkan. Nah, kita bisa sederhanakan itu sama juga dengan tau kuadrat x. Kemudian sifat-sifat yang perlu kita ketahui tentang sifat simetri dari Gauss ya. Ya, ini simetrinya ya, kiri dan kanan ini sama ya, ini distribusi normal, maka ketika kita mencari nilai X lebih besar dari A, jadi kita ingin cari nilai X lebih besar dari A, bisa juga dengan cara kita mengurangkan total yang ini adalah 1 ya, dikurangi dengan nilai X lebih kecil dari A yang sisi kirinya. Itu cara mencari nilai yang berada di atas nilai A. Atau kita pengen mencari nilai X lebih kecil dari min A. Kita pengen cari nilai yang di sini. Ya sudah, itu sama juga dengan nilai X lebih besar sama dengan A. Kemudian kita pengen mencari nilai probabilitas X lebih besar dari min A. Jadi pengen lihat nilai yang lebih besar dari min A. Itu juga sama juga dengan probabilitas X lebih kecil dari A. Ya ini perlu
pahami sehingga nanti ketika mengerjakan dan mencari membaca di tabel itu akan lebih cepat. Contoh bagaimana cara membaca tabel distribusi normal, misalkan diketahui probabilitas X lebih kecil dari 1,25. Maka kita perlu ketahui bahwa pada tabel carilah angka 1,2 pada sisi kirinya, kemudian cari dua angka di belakang komanya ya, 0,05. Baris paling atas. Sehingga sel pertemuan kolom dan baris tersebut nanti akan menunjuk, kita lihat. Ya. Nah, pertemuan antara kolom dan baris ini ada di sini ya. Jadi nilainya adalah 0,8944 ya. Ini 1,2, 0,05. Jadi 1,25 ya. Ketemunya di sini. Nilainya adalah 0,. Ini untuk pembacaan yang seperti ini. Tapi nanti kalau dia setengah seperti yang ini misalkan kalau menggunakan area under the standard normal density from 0 to Z, maka yang kita lihat adalah nanti misalkan 1,2 dengan 0,5 ya. Nilainya ada di sini 0,3944 ya. Kita mesti tambahkan 0,5. Sehingga nanti hasilnya akan sama ya. 0,8944. Jadi kita tambahkan 0,5 ya karena dia mulainya dari sini. Ya. Ada tabel yang ini. Jadi perhatikan tabel yang Anda gunakan. Contoh soal tegangan acak berdistribusi normal dengan min 110 volt dan standar deviasi 5 volt. Dikenakan beban 1 kilo ohm. Dapatkan probabilitas beban menerima tegangan lebih dari 105 volt. Oke. Kita buat dulu apa yang diketahui parabol acak tegangan V ya. Di mana V untuk distribusi normal itu 110,5 ya. Di mana nilai rata-ratanya 110 dengan standar deviasinya 5. Maka kalau kita buat tegangannya ya, acak ini berada di rentang 113 sampai 107 ya, volt. Nah, PDF-nya dari parabol acak ya, kita bisa buat ya berdasarkan itu. Sehingga probabilitas tegangan lebih dari 105 volt, kita dapat nyatakan probabilitas tegangan lebih dari 105 volt itu juga sama dengan probabilitas Z, di mana Z itu adalah 105 dikurangi dengan rata-rata tegangan tadi dibagi dengan standar atau X min mu dibagi tau. Sehingga 105 dikurangi 110 dibagi 5. Maka hasilnya adalah minus 1 ya. Nah, karena hasilnya Z sama dengan minus 1, maka kita bisa cari ya dengan aturan simetris tadi ya. Z lebih kecil dari 1. Sehingga hasilnya adalah 0,8413. Sehingga kalau kita perhatikan di tabel ya, kita cari nilai Z1, maka kita cari nilai Z1,0, angka belakang koma 2 angka belakang koma juga 0, maka ketemu 0,3413 karena kita menggunakan kurva setengah ini, maka kita tambahkan lagi 0,5. Jadi 0,8413 ya. Jadi begitu ya. Jadi nilai yang di sini 0,3413 kita tambahkan 0,5 jadi 0,8413. Kemudian ringkasannya bahwa model probabilitas Gauss mempunyai dua parameter yaitu min dan varians. Jadi kita harus tahu nilai min dan variansnya sehingga kita bisa mencari nilai Z-nya. Sehingga probabilitas pada pelacak X yang tidak dalam standar normal mu X atau X dapat diperoleh dengan melakukan transformasi variabel tersebut ke dalam standar normal. Jadi mesti dibuat ke dalam standar normal. Dan ini tugasnya tegangan acak Gauss dengan min 0 dan standar deviasi 4,2 volt digunakan untuk mensuplai daya resistor sebesar 100 ohm yang memerlukan daya rata-rata 0,25 watt ya. Berapa probabilitas resistor menerima daya lebih dari rata-ratanya ya. Ya, silakan dihitung. Referensi yang digunakan, terima kasih ya. Demikian video pada kali ini. Kalau ada yang kurang pas, kurang berkenan atau yang keliru, mohon di
koreksi. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.